bagi jamaah yang belum memiliki ranting stiker yang bisa ditempelkan di motor atau di mobil untuk stiker kala mengaji, itu bisa silakan diambil, ini gratis. Salah satu jamaah sudah membuatkan stikernya, bisa dibagikan saja kepada jamaah. Kajian sebentar lagi akan kita mulai. Mohon untuk jamaah bapak-bapaknya bisa merapat, jadi supaya tidak terpisah-pisah, kita bisa lebih enak untuk dilihat, lebih nyaman. Dan bagi bapak ibu sekalian, mohon untuk bisa mempersiapkan diri karena kajian akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini ulun bahagia sekali bisa bermajelis bersama pian kembali setelah sekian bulan kita tidak bertemu. Beberapa bulan lah ya. Terakhir sebelum Idul Adha ya, sebelum Idul Adha masih. Alhamdulillah sekali, dan kita berada di musalla yang kita cintai. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan tidak ada cara lain untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkannya semaksimal mungkin dalam ketakwaan. Pian yang sudah diberi nikmat bisa berkumpul bersama dalam kebaikan harus dipertahankan
dengan memaksimalkan ketaatan dalam perkumpulan-perkumpulan yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai niat berkumpul dalam kebaikan ini tersusupi oleh niat-niat lainnya yang mengurangi keikhlasan, tidak lama perkumpulan itu akan berbuah kemudaratan. Jadi kalau berkumpulnya atas keikhlasan, nyaman, tentram, damai, tidak ada sikap egois dan lain sebagainya, maka kalau pian dapati ternyata akan ada nanti yang lebih menonjolkan egonya, lebih menonjolkan pendapatnya dan lain sebagainya, artinya ada yang tersusupi niatnya sudah. Jadi selama pian sama-sama menjaga keikhlasan dalam perkumpulan ini, benar-benar hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan langgengkan semuanya. Maka nalillahi abqa adalah perkataan ulama salaf zaman dahulu, apabila itu karena Allah maka Allah akan kekalkan. Allah akan langgengkan. Apa saja itu? Pian menulis nasihat itu akan terpakai sepanjang masa kalau memang pas menulis nasihat itu memang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Perkumpulan yang kita lakukan ini kalau memang karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan terus bertahan. Dan kita tahu Ka'bah, Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim dengan penuh keikhlasan bersama putranya Ismail, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah? Apa keuntungan Ismail bersama ayahnya membangun Ka'bah? Yang tujuan mereka membangun hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka berdua panen pahala. Satu orang tawaf itu pahalanya otomatis sampai ke beliau berdua. Satu orang tawaf saja di situ. Satu orang beribadah saja di situ. Dan ternyata bukan hanya itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang sholat mengarah ke kiblat yang Ka'bahnya mereka berdua bangun, dapat saham pahala di situ. Seluruh kaum muslimin dunia ketika menikmati ibadah salat mengarah kepada Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail, dengan keikhlasan mereka berdua dapat transferan pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keikhlasan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana pernah terbayang oleh beliau seluruh dunia nanti akan beribadah dan kiblatnya itu Ka'bah. Tidak pernah terbayang oleh beliau berdua ketika mereka berdua membangun Ka'bah. Toh ketika awal Nabi Ibrahim menitipkan istri beliau dan putra beliau Ismail, beliau membahasakan itu lembah yang kering, tidak ada geridi zar'in, tidak ada tumbuhannya sama sekali. Ya, ibaratnya harapan untuk kepentingan dunia tidak ada sama sekali. Yang mereka tuju hanya beliau tuju hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga kita ketika kita berkumpul bersama membangun komunitas yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, pian tidak akan pernah membayangkan mungkin suatu saat nanti entah 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang akan datang, anak cucu kita menikmati hasilnya yang kita perjuangkan. Ya punya sederhana bangunan yang semacam ini. Kita tidak tahu ini adalah embrio untuk bangunan besar nanti, entah di pelihari sebelah mana bangunan besarnya, kita tidak tahu. Yang penting kita yang ada saat ini jaga keikhlasan. Tujuan utama kita berkumpul hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok utama mempelajari kitab tauhid yang pian pelajari hampir tiap pekan bersama para ustaz. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan sampai ada ibadah yang ibadah itu tersusupi niat mencari kepentingan dunia. Jangan sampai. Kalau ada satu ibadah tersusupi untuk mencari kepentingan dunia, ibadah tersebut minimal berkurang pahalanya, tidak akan mendapatkan pahala maksimal dari ibadah tersebut. Kemudian itu tadi yang pertama yang ingin ulun sampaikan terkait mensyukuri nikmat kita bisa berkumpul di musala yang kita cintai ini. Mensyukurinya dengan mempertahankan keikhlasan, menjaga niat kita setiap kali kita berkumpul. Jangan sampai pernah ada rasa bangga yang berlebihan, rasa bahagia yang berlebihan yang melupakan kita
menjadikan kita lupa bahwa ini semua murni nikmat Allah Subhanahu wa taala. Murni dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena si A yang berusaha keras, bukan karena si B yang berjuang keras. Toh dia bisa berusaha, dia bisa berjuang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berusaha, dia bisa berjuang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya apapun yang telah kita perjuangkan untuk bisa kita berkumpul di mushola ini, itu semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai luput niat kita daripada keikhlasan. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun ingin menukilkan perkataan seorang ulama tabi'in. Beliau adalah Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, seorang ulama yang kalau beliau menafsirkan mimpi tidak akan luput tafsirannya, dan seorang ulama yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga dalam mimpi pun beliau berusaha tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk ketaatan beliau dalam mimpi? Karena beliau dalam kehidupan nyata biasa ghaddul basar, biasa menundukkan pandangan. Di mimpi sekalipun beliau tidak berani memandang wanita yang diharamkan oleh syariat untuk dipandang. Sampai dalam mimpi pun beliau tetap menundukkan pandangan, tidak berani memandang wanita yang diharamkan oleh syariat untuk dipandang. Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna qauman taraku talabal ilmi wa mujalasatul ulama wa akhadhu fis salati was siyami hatta yabisa jildu ahadihim ala azmihi. Ada sekelompok orang yang mereka ini meninggalkan menuntut ilmu dan bermajlis dengan para ulama. Meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan bermajlis dengan para ulama. Kemudian mereka fokus sholat dan puasa. Fokus dengan sholat dan puasa. Sampai kering kulit mereka. Sampai kering kulit mereka. Akhirnya summa khalafus sunnata fa khalaku. Akhirnya karena mereka nggak bermajelis ilmu lagi, nggak duduk-duduk bersama para ulama lagi, mereka menyelisihi sunnah. Ujung-ujungnya seperti itu. Mereka menyelisihi sunnah, maka mereka pun binasa. Saking parahnya, wasafaku dima al muslimin. Mereka pun menumpahkan darah kaum muslimin. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, ma amila ahadun amalan ala jahlin illa kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Tidaklah seorang, ini poinnya, tidaklah seorang melakukan suatu tindakan, tidaklah seseorang memilih suatu sikap, tapi landasannya adalah kejahilan. Kalau bukan dengan ilmu, ya pasti dengan kejahilan. Maka kata beliau, yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Hati-hati kita bersikap, hati-hati kita bertindak. Ini adalah bagian dari nikmat Allah kita berada di sini. Jangan sampai sikap kita dilandasi perasaan semata, bukan dengan landasan ilmu. Jangan sampai ucapan kita, ungkapan kita, status media sosial kita dengan kejahilan, harus dengan landasan ilmu. Betapa banyak tempat-tempat kajian yang dibubarkan karena tindakan 1-2 orang yang dia memasang status, memasang pernyataan, memasang suatu sikap bukan dengan landasan ilmu. Akhirnya tempat kajian tersebut dibubarkan. Pian, kalau hendak langgeng, jauhi media sosial. Hendak langgeng kajian kita di sini, jauhi media sosial. Kalau pian hendak menasihati, datangi orangnya, nasihati langsung. Karena itu hukum asal dari memberi nasihat, siapapun dia. Tetangga pian kah, bailang ke rumah, beri hadiah dulu. Mukadimahnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, rutin pian beri hadiah tiap pekannya. Baru bulan ke-4 atau bulan ke-5 pian beri nasihat kesalahan beliau 6 atau 7 bulan yang lalu. Artinya orang tersebut sudah terikat dengan pian, sudah mengenal pian adalah orang baik, menginginkan kebaikan untuk beliau, lalu baru pian nasihati. Karena otomatis di benak dia, oh ini menginginkan kebaikan, toh selama ini dia berikan kebaikan untuk saya. Nah kalau dia menasihati pasti dia menginginkan kebaikan.
Lain kalau pian belum apa-apa datang langsung memberi nasihat. Beliau belum kenal pian, beliau belum punya mindset tentang pian. Tiba-tiba pian kada boleh ini, kada boleh itu. Tapi kalau sudah punya mindset khusus dari dia terhadap pian, beliau punya mindset bahwa si Din ini apapun tindakannya pasti hendak kebaikan untuk aku, pasti hendak kebaikan untuk ulun. Selama ini si Din yang menolongi ulun, selama si Din yang berbagi lawan ulun. Tapi kalau si Din menasihati pasti menginginkan kebaikan, bukan karena apa-apa. Karena selama ini si Din tidak pernah mengharapkan kebaikan dari ulun, tapi yang ada si Din memberikan kebaikan untuk ulun. Sudah punya mindset itu, baru dia masuk ke dalam untuk menasihati. Begitulah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tertanam di mindset orang-orang Quraisy sebagai al-amin, sebagai orang yang jujur. Baru beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah. Jadi bangun itu dulu. Nah, di sini di lingkungan ini sebelum pian mengeluarkan berbagai macam jurus, ya apa yang mungkin untuk pian berikan dari kebaikan untuk masyarakat sekitar, berikan. Apa yang mungkin untuk kita bangun bersama masyarakat sekitar. Karena seperti itu yang dicontohkan di dalam syariat kita, bukan langsung to the point dan lain sebagainya. Yang ada kita mencontoh Rasulullah SAW. Karena kita takut yang kita rusak lebih banyak daripada yang kita perbaiki, gara-gara kita tidak melandasinya dengan ilmu. Kemudian kita masuki materi kita. Tertulis di situ bab berapa di bukunya? Bab 22. Kalau pian buka aplikasinya Ustadz Firanda Bekal Islam, lalu pian buka karya tulisnya, itu di sebelah bagian buku besar ada syarah Kitabut Tauhid. Ada syarah Kitabut Tauhid. Syarah ini kalau menurut pengalaman kawan-kawan, pengalaman para ustadz, ini untuk kalangan menengah ke atas. Bacaan ini untuk kalangan menengah ke atas. Artinya bukan baru belajar, tetapi sudah beberapa tahun belajar, sudah beberapa kali selesai usul salasah, sudah beberapa kali selesai buku-buku dasar dalam masalah tauhid. Nah, di situ di daftar isinya di nomor 24 itu pembahasan tentang materi kita. Jadi pian kada perlu nukar buku kita bertauhid, download saja aplikasinya Ustadz Firanda Bekal Islam. Di situ penjelasannya pian detail. Aplikasi Bekal Islam pian download. Sekarang nggak pian download, silahkan pian download aplikasi Bekal Islam di Play Store. Di situ ada bagian apa? Karya tulis. Bagian bawahnya ada karya tulis. Di situ pian masuk, ada buku besar. Di situ pian pilih Kitabut Tauhid 2 jilid. Tapi kalau yang versi cetaknya semacam ini, yang beliau hadiahkan kepada para ustadz, itu 3 jilid. Nah, ini yang akan ulun jadikan bahan, bisa pian baca ulang di rumah. Sekarang pian coba fokus bersama dengan ulun mengkaji bab ini dengan 3 dalil yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bab 21. Di dalam buku beliau tulis bab 21. Babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulli tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sisi-sisi tauhid dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup segala jalan menuju syirik. Lalu penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan 3 dalil, 1 ayat, 2 hadis. Ayatnya adalah Al-Quran surah At-Taubah ayat 128 dan hadisnya
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah dan Ali bin Husain. Dari sahabat Abu Hurairah dan Ali bin Husain. Kita kaji judulnya terlebih dahulu. Ulun yakin para ustadz sebelum ulun sudah menjelaskan kepada pian tata cara mempelajari secara totalitas kitab tauhid. Tata cara mengkaji secara totalitas kitab tauhid. Bila ingin mengkaji kitab tauhid dengan baik dan benar, harus mengkaji terlebih dahulu judul-judulnya. Dan hampir semua masyayikh yang memberikan penjelasan terhadap kitab. Oh ya, silakan. Nggih. Pada para jamaah, ada satu mobil yang di depan rumah. Itu mobil warna abu-abu kayak sama motor BA 2598. Mohon supaya bisa dipindahkan untuk kenyamanannya. Habis itu ada 6502, itu kalau nggak salah NMAX ya, atau yang dari Honda di mereknya. Saya lupa namanya, nama mereknya, cuma di depan rumah di seberang itu mohon bisa dipindah motornya ini supaya bisa dipindah ke parkir yang sudah disediakan untuk kenyamanan bersama bagi para jemaah. Untuk jemaah laki-laki mungkin yang ingat motornya diparkirkan di seberang bisa dipindah. Kalau untuk mobilnya mobil DA 1508. Ini ada mobil DA 1508, motor 2598 sama 6502. 6502 ini TCX kalau nggak salah, TCX warna hitam. Kita sebut aja Barakallahu fikum. Insyaallah. Mudah-mudahan kajian depan aman secara parkiran dan tidak mengganggu warga sekitar. Allah yubarik fikum. Kembali kita tegaskan, kalau pian ingin mengkaji kitab tauhid, dan kitab tauhid ini kitab yang luar biasa, ditulis sesuai dengan kondisi zaman saat ini, di mana mayoritas manusia melakukan pelanggaran pada poin-poin yang diangkat di dalam kitab tauhid ini. Ingin mengkaji kitab tauhid, pian harus kaji judulnya. Sebagaimana mengkaji kitab Sahihul Bukhari. Kitab hadis adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Dua kitab kata Imam Nawawi, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam pandangan ulama dan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Khusus untuk kitab Sahih Bukhari, kalau ingin mengkaji secara menyeluruhnya, kaji judul-judulnya. Karena fikih yang dianut oleh Imam Al-Bukhari itu ada pada judul kitabnya. Fikih yang dianut oleh Imam Bukhari itu ada pada judul babnya. Demikian juga mengkaji kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau ingin pian tahu fikih paling inti dari kitab Tauhid, itu pian kaji judul per judulnya terlebih dahulu. Adapun dalil itu fungsinya untuk menguatkan apa yang beliau sebutkan pada judul. Sehingga ada pembahasan di setiap penjelasan kitab tauhid. Kitab tauhid ini dijelaskan oleh puluhan ulama dan puluhan buku yang menjelaskan kitab tauhid. Dan salah satu yang ada di hadapan kita ini buku penjelasan kitab tauhid yang ditulis oleh Ustaz kita, Ustaz Firanda. Yang mana ulun sebutkan tadi ini untuk kelas menengah. Tapi pian coba aja
baca, beliau bahasanya bahasa yang sederhana, ringan. Kalau ada kesulitan tinggal tanya ke Ustaz, apa ini pemahamannya tentang paragraf ini. Kalau ingin mengkaji, kaji judul. Dan para ulama biasanya menyebutkan pembahasan tentang munasabatul ayah, munasabatul hadis bil bab. Hubungan antara ayat yang dibawakan dengan judul, hubungan antara hadis yang dibawakan dengan judul. Itu pembahasan khusus dalam buku-buku yang menjelaskan kitabut tauhid. Kalau ingin pian menguasai kitabut tauhid, ngalih menghafal dalilnya, pian hafal saja 62 bab, kan punya judul masing-masing nih. Pian hafal semua judulnya, pian hafal semua kitabut tauhid sudah. Karena fikih dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala terletak pada judulnya. Kita punya judul ini, bab tentang penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sisi-sisi tauhid dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup segala jalan menuju syirik. Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memasang batasan-batasan untuk mengamankan tauhid yang ada pada hati setiap hamba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menutup semua jalan yang bisa menyebabkan hamba terjerumus dalam kesyirikan. Ini poin terpenting dari pertemuan kita. Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memagari tauhid. Sudah memagari tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menutup semua celah yang menjadikan hamba terjerumus ke dalam syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan hal tersebut. Kalau ada hamba yang terjerumus ke dalam syirik, artinya belum maksimal mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih banyak orang terjerumus dalam syirik, kuncinya karena belum maksimal mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum maksimal mempelajari Al-Quran, belum maksimal mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu kata kunci dari judul bab ini. Karena apa? Karena judulnya yang ditulis oleh Syekh, Nabi sudah menjaga sisi-sisi tauhid. Sisi-sisinya dibahasakan oleh Ustaz Firanda rahimahullah hafizahullah taala, ibarat rumah. Untuk menjaga rumah tersebut ada pagarnya. Rumah itu adalah tauhid seorang hamba, sudah dipagari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celah masuk maling celah masuk maling ke dalam rumah tersebut semuanya sudah ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau maling masuk artinya hamba tersebut terjerumus dalam syirik. Hamba tersebut terjerumus dalam syirik. Artinya dia tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya itu. Intinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memahamkan kepada kita kenapa orang terjerumus dalam syirik, karena belum maksimal mempelajari syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita mempraktekkan bab ini di kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita memang benar ingin menyelamatkan diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita dari kesyirikan, bantu diri kita, keluarga kita maksimal mempelajari syariat Islam. Itu intinya. Karena secara judul sudah ditegaskan, semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi kemungkinan orang terjerumus ke dalam syirik kalau sudah menjalankan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita memang takut terjerumus ke dalam syirik, pelajari semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari Al-Quran secara menyeluruh, pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Harus punya waktu khusus kita untuk mempelajari hal tersebut. Harus punya waktu khusus kita untuk mempelajari hal tersebut. Tidak bisa hanya memanfaatkan waktu luang, tidak bisa hanya memanfaatkan waktu tersisa. Kalau memang serius ingin selamat dari kesyirikan. Bahkan kalau kita bisa katakan, ketika kita semua hafal nih, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa yang Allah beri sejatinya agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah beri? Waktu, tenaga,
pikiran, kecerdasan, materi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu sejatinya supaya kita bisa menghambakan diri secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ternyata untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala agar bisa jadi hamba yang baik, kita hanya memanfaatkan waktu luang, artinya kita belum benar-benar maksimal mempergunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menjalankan tujuan penciptaan kita. Jangan jadikan majelis ilmu itu sebagai apa? Sebagai pengisi waktu luang pian. Tapi jadikan majelis ilmu itu sebagai keperluan sehari-hari pian. Mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu keharusan. Mengkaji Al-Quran adalah suatu keharusan supaya bisa menjadi hamba Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Pian ketika bekerja di suatu perusahaan ingin menjadi karyawan sesuai dengan keinginan apa? Pimpinan. Kenapa dalam kehidupan sehari-hari pian tidak menjadi hamba sesuai keinginan Sang Pencipta? Kenapa dalam kehidupan sehari-hari pian hanya taat kepada pimpinan? Pimpinan pian di dalam perusahaan itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan sebagai pimpinan pian sementara saja. Dia tidak bisa menolong pian ketika nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari hisab. Kenapa di kehidupan dunia nyata, kehidupan sehari-hari, kita tidak seperti itu menerapkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari harusnya semaksimal mungkin untuk menjadi hamba sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langkah supaya kita tidak terjerumus ke dalam syirik? Kaji semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajari semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ribuan tapi terbatas. Ribuan tidak sampai 100.000 di dalam Sahih Bukhari. Maksimal 7.000. 7.000 itu pian sehari baca 20, sehari baca 30, sehari baca 100. Selesai dalam beberapa bulan. Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala harus maksimal kita mengkaji syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini judul bab. Ini judul babnya. Lalu penulis membawakan 3 dalil. Yang pertama Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kaummu sendiri. Maksudnya Allah tidaklah mengutus nabi, tidaklah mengutus rasul kepada kalangan manusia kecuali dari kalangan manusia juga. Kecuali dari kalangan manusia juga. Allah tidak utus nabi atau rasul untuk manusia dari kalangan jin. Tidak juga dari kalangan malaikat, tetapi sama-sama dari kalangan manusia. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu. Amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat ini adalah seorang yang serius memperhatikan kepentingan kaum muslimin, serius memperhatikan kepentingan kaum muslimin, dan landasannya adalah kasih sayang beliau. Beliau serius memperhatikan seluruh kaum muslimin dari sahabatnya hingga umatnya di akhir zaman. Landasan utamanya adalah kasih sayang. Nabi SAW adalah manusia yang paling sayang kepada umatnya. Adalah manusia yang paling sayang kepada umatnya.
apa saja dari sunnah Nabi SAW yang kita dapatkan, dan itu menjadikan kita dicaci orang, dimaki orang, itu bukan karena Rasulullah SAW tidak tahu akan diperlakukan seperti itu, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu akan kita diperlakukan seperti itu, tetapi justru yang harus jadikan mindset berpikir kita adalah itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, bentuk kasih sayang dari Rasulullah SAW kepada kita. Pian, ketika memelihara jenggot, dipadahin apa? Disembat apa? Padahal kalau pian perhatikan ayat ini, tidaklah Rasulullah SAW menyampaikan segala sesuatunya melainkan untuk kepentingan manusia itu juga, karena kasih sayang beliau kepada manusia. Lalu beliau perintahkan untuk memanjangkan jenggot. Pian, ketika memotong celana supaya tidak melebihi mata kaki, sesuai dengan perintah Nabi SAW, lalu diolok-olok, dimaki. Apakah itu karena Rasulullah memang sengaja supaya kita nanti diolok-olok dan dimaki? Tidak. Itu karena Rasulullah SAW sayang kepada kita. Karena Rasulullah SAW sayang kepada kita. Banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang kalau kita lakukan kita akan dicemooh oleh masyarakat. Apakah karena Rasulullah SAW menginginkan kita diperlakukan sedemikian rupa? Tidak. Kita harus menanamkan dalam diri kita semua sunnah Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Itu karena Rasulullah SAW sayang kepada kita. Semua syariat yang kita dituntut untuk melaksanakannya, itu landasannya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Lalu manfaatnya apa saja? Manfaatnya ketika kita menjalankan, kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayang juga oleh Rasulullah SAW. Disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayang oleh Rasulullah SAW. Itu manfaat paling besar yang kita kejar ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW berdasarkan ayat ini. Nah, pian dituntut untuk mendakwahkan tauhid. Pasti banyak yang akan memusuhi pian. Apakah Rasulullah SAW menginginkan umatnya dimusuhi banyak orang? Tidak. Pian dituntut mendakwahkan tauhid, kemudian dimusuhi. Di antara hikmahnya adalah semakin pian semangat mendakwahkan tauhid, semakin pian berada tinggi posisinya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak yang mau mengikuti dakwah yang pian sampaikan terkait dakwah tauhid ini, semakin banyak pahala yang pian raih di akhirat kelak. Bayangkan kalau pian berhasil menjadikan seseorang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam prosesnya pian ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah akan memasukkan pian ke dalam neraka? Tidak mungkin. Pian membantu orang selamat dari neraka lalu pian masuk neraka? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pian membantu orang untuk selamat dunia akhirat, membantu orang untuk selamat dari dunia akhirat, lalu Allah biarkan pian hidup susah di dunia, hidup menderita di dunia? Tidak mungkin. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang sering ulang, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan balasan kebaikan, dia balas 2 kali. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah memberikan balasan keburukan, dia balas 2 kali. Setiap kebaikan dibalas 2 kali, setiap keburukan dibalas 2 kali. Setiap kebaikan dibalas di dunia sekali, di akhirat sekali. Setiap keburukan pun demikian, dibalas di dunia sekali, di akhirat sekali. Untuk selamat dari balasan keburukan di dunia dan di akhirat, kita harus bertaubat dari segala keburukan yang kita lakukan. Dan untuk memaksimalkan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat, harus pertahankan keikhlasan. Harus pertahankan keikhlasan. Betapa banyak amal kebaikan yang sudah dilakukan, itu bisa rusak, bisa gagal dapat balasan kebaikannya di dunia dan di akhirat, gara-gara riya, gara-gara sum'ah. Ini bagian dari kesyirikan. Gara-gara disebut-sebut, pengen didengar, gara-gara menampakkannya di hadapan orang. Kada berdiri musalla yang ini mun kada ulun nang beristilah memikirkan. Perjuangan pian bertahun-tahun mendirikan musalla ini sirna seketika gara-gara ucapan pian tadi.
Kada mungkin jamaah ini bisa banyak kayak ini kalau kada ulun memulai kajiannya. Usaha pian bertahun-tahun untuk mengadakan kajian, sirna gara-gara ucapan pian barusan. Artinya apa? Harus kita jaga keikhlasan dari mulai kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Jaga keikhlasan. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang mendakwahkan tauhid, landasannya kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau, kepada umat beliau, maka pian ulun dan kita semuanya ketika melaksanakan dakwah haruslah landasannya kasih sayang. Kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita penderi, kita ajak bicara orang tua kita yang masih ada melakukan tindakan-tindakan yang nyerempet keluar dari aturan syariat. Landasannya kasih sayang. Kita ajak ngobrol tetangga kita agar bisa menjalankan ibadah sesuai dengan aturan syariat. Landasannya harus kasih sayang. Landasannya harus kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibahasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bil mu'minina raufun rahimun. Sekiranya satu kata saja yang dipakai, entah itu rauf, entah itu rahim, itu cukup. Tetapi ditegaskan raufun rahimun, sangat amat sangat amat besar belas kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kenapa dakwah beliau begitu diterima? Karena landasannya kasih sayang. Kenapa kita banyak bermasalah? Karena kebanyakannya hanya menonjolkan apa? Ego saja. Emosi saja dalam berdakwah. Emosi kan seringnya. Coba pian teliti, pian perhatikan kejadian-kejadian yang terjadi. Kemungkinan besar itu bukan karena landasan kasih sayang. Diusir, didatangi, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena emosi sesaat dari orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Akhirnya keluar ucapan yang tidak seharusnya keluar dari lisannya. Rasulullah SAW mendakwahi pamannya Abu Jahal, mendakwahi pamannya Abu Lahab, dicela, dicaci, dimaki, tetap aja didatangi oleh Rasulullah SAW dengan tetap lemah lembut beliau mendakwahkannya. Ini kita belum mulai dakwah, belum pernah kenal, sudah bemamai. Bemamainya di media sosial lagi. Semua orang kena. Orang baik yang kalau didakwahi dengan baik-baik dia akan terima, tapi karena caci maki di dalam media sosial akhirnya tidak simpati lagi. Nah itu karena landasannya bukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka jelas ayatnya At-Taubah 128 ini amat besar belas kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Landasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil kedua, ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dalil ketiga ini hadis dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ucapkanlah salawat untukku karena di mana saja kalian berada sampai kepadaku. Ucapkanlah salawat untukku karena sesungguhnya ucapan salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan perbedaannya dengan hadis yang pertama adalah ucapkanlah doa salam untukku. Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah SAW sesuai dengan perintah Allah Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi wasallimu taslima, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersalawatlah dan ucapkanlah salam. Berarti kita mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu ini artinya bersalawat,
wasallam, artinya mengucapkan doa keselamatan. Semoga Allah senantiasa berselawat kepada Nabi, semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada Nabi. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi memerlukan salawat dan salam ini? Apakah Nabi memerlukan salawat dan salam ini? Kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika kita tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, ada ngobrol dengan teman kita mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita tidak bersalawat, dikatakan bakhil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anfu mri'in dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celaka seseorang, raghima anfu mri'in, tersungkur hidungnya ke tanah. Artinya bahasa lainnya, celaka seseorang, dzukirtu indahu, namaku disebutkan di sisinya, dia tidak bersalawat dan bersalam kepadaku. Bukan hanya disebut bakhil, tetapi dia dianggap celaka. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, lalu dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, celaka. Apakah Nabi berhajat kepada salawat dan salam ini? Justru ini untuk kepentingan orang yang bersalawat dan salam tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya sallallahu alaihi asyra." Barang siapa salawat sekali untukku, maka Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Ibnu Katsir sebagai pendahulunya, begitu juga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menegaskan pendapat yang paling benar dalam mengartikan apa maksud salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dari salawat Allah kepada Nabi? Allah bersalawat kepada Nabi. Kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allah, terjemahnya apa? Sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan keselamatan senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa maksud Allah bersalawat kepada Nabi? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan diikuti oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pujian Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Pujian Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bersalawat sekali untukku, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Otomatis orang yang bersalawat kepada Nabi SAW 10 kali dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat. Siapa yang tidak mau dipuji oleh pimpinannya di dalam perusahaan? Siapa yang tidak mau dipuji oleh atasannya? Manusiawi kalau dia pengen dipuji pekerjaannya yang bagus, dipuji gawiannya mantap dan lain sebagainya. Semua pengen dipuji. Itu sifat yang manusiawi. Dipuji oleh orang yang dia sukai, dipuji oleh orang yang dia muliakan, dipuji oleh orang tuanya. Siapa yang tidak mau dipuji? Itu sifat yang manusiawi. Nah, sekarang oleh Rasulullah SAW diberi kesempatan kita untuk dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali. Caranya apa? Sekali saja bersalawat untuk Nabi SAW. Artinya fungsi salawat itu bukan karena Nabi SAW memerlukan salawat itu. Rasulullah SAW, beliau adalah salah satu dari 2 orang yang menjadi kekasih tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 khalil, satu Ibrahim alaihissalam, yang satunya lagi Rasulullah SAW. Beliau tidak butuh dipuji karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memerlukan salawat dan salam adalah kita. Yang memerlukan salawat dan salam adalah kita. Ini satu. Yang kedua, terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkait dengan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin kita sering berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sering berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan, ada hadis yang dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Firanda
hafizahullah taala terkait salawat dan salam, terkait kisah-kisah atau pernyataan-pernyataan para ulama yang berhubungan dengan salawat dan salam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati as-salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat khusus yang berkeliling bumi, untuk mencari siapa saja dari kalangan umat ini yang mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat ini menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, umatmu fulan mengucapkan salawat dan salam untukmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bila pian ingin punya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak mengucapkan salawat dan salam, khususnya di hari Jumat. Karena disunnahkan untuk memperbanyak salawat dan salam di hari Jumat. Pian ucapkan misalkan sallallahu alaihi wasallam, di hati pian ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hati pian perbanyak mengucapkan salawat dan salam. Hadis-hadis ini secara tidak langsung atau secara lahirnya, di mana sih hubungannya dengan judul bab? Kan judul babnya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membentengi tauhid dari berbagai jalan menuju kesyirikan. Membentengi umat ini dari berbagai jalan menuju kesyirikan. Ayat yang tadi, apa juga hubungannya? Ya, ayatnya, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri, yaitu sesama umat manusia, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Apa hubungan ayat ini dengan judul bab? Ulun ulangi judulnya. Bab tentang penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sisi-sisi tauhid, dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup segala jalan menuju kesyirikan. Ayatnya yang tadi, apa hubungannya kira-kira? Di mana sisi kecocokan ayat dengan judul bab? Ada di antara pian yang mencoba menghubung-hubungkan? Ulun baca sekali lagi. Judul babnya tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sisi-sisi tauhid, dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup segala jalan menuju kesyirikan. Lalu bunyi ayatnya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Apa hubungan ayat ini dengan judul bab? Kalau pian tahu, berarti pian dapat 1 poin sudah, memahami bab yang sedang kita pelajari. Apa kira-kira hubungannya? Ayatnya bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Judul babnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sisi-sisi tauhid dan menutup segala jalan menuju syirik. Hubungannya adalah apa kira-kira? Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada umatnya, membiarkan umatnya terjerumus ke dalam syirik. Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada umatnya membiarkan umatnya terjerumus ke dalam syirik. Nah, supaya umatnya tidak terjerumus ke dalam syirik,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berbagai larangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan perbuatan ini dilarang, perbuatan itu dilarang. Untuk apa? Untuk menjaga tauhid yang ada di dalam hati setiap orang yang beriman. Bagaimana bentuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga tauhid di dalam hati orang-orang yang beriman? Ada di dalam 2 hadis. Nah, kalau ditanya apa hubungan kedua hadis yang dibawakan oleh penulis dengan judul bab, jawabannya inilah contoh praktik langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menjaga tauhid umat ini. Contoh praktik Nabi dalam menjaga tauhid umat, 2 hadis ini. Nah, itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Luar biasa cerdasnya beliau dalam menyampaikan sebuah permasalahan. Permasalahannya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentengi tauhid, membentengi hati umat beliau dari kesyirikan. Beliau bawakan ayat untuk memastikan bahwasanya bab ini adalah bab yang benar. Al-Quran surah At-Taubah 128. Lalu beliau bawakan hadis untuk menegaskan ini loh buktinya Nabi membentengi tauhid kaum muslimin, kaum mukminin agar tidak terjerumus ke dalam syirik. Poin pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini permasalahan pertama. Bagaimana cara kita menjadikan rumah kita tidak seperti kuburan? Ini pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya rumah kita tidak jadi kuburan? Ada 2 jawaban. Siapa kira-kira mau jawab? Yang pertama, nggih. Dengan melakukan salat sunnah, diborong oleh beliau. Barakallahu fikum. 2 jawabannya diborong langsung oleh Sidin. Masya Allah. Yang pertama, melakukan salat-salat sunnah di rumah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat yang paling afdol yang dilakukan oleh seseorang, khususnya kaum laki-laki. Hadis ini khusus untuk kaum laki-laki. Salat yang paling afdol yang dilakukan oleh seseorang, khususnya kaum laki-laki, adalah di rumahnya, kecuali salat fardu 5 waktu. Salat yang paling afdal untuk dilakukan oleh seorang laki-laki itu di dalam rumahnya, dilihat oleh anak istrinya, diketahui oleh isi rumahnya. Kalau ingin menyembunyikan silahkan disembunyikan. Kalau ingin diperlihatkan silahkan diperlihatkan. Di rumah, salat apa saja? Salat-salat sunnah. Dan berdasarkan hadis ini, yang paling afdal untuk melakukan salat 5 waktu, tempatnya adalah di mana? Di masjid. Afdalu salatil mar'i fi baitihi. Salat yang paling afdal dilakukan oleh seorang laki-laki adalah di rumahnya. Paling afdal sudah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali salat fardu. Paling afdal salat fardu itu dilakukan di masjid. Dan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah sebagian salat kalian, maksudnya salat-salat sunnah, itu di dalam rumah-rumah kalian. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nah, langkah pertama untuk menyelamatkan rumah kita dari penamaan rumah seperti kubur adalah dengan melakukan salat-salat sunnah di dalam rumah. Kemudian langkah kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalam rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah
yang di dalam rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Artinya kalau ingin rumah kita tidak dianggap seperti kuburan, baca juga Al-Quran. Sholat dan baca Al-Quran. Bisa digabung, bisa di dalam sholat kita baca Al-Quran. Di dalam sholat kita baca Al-Quran. Bagaimana caranya? Kada hafal Al-Quran, pegang Al-Quran, bawa ini. Tidak ada Al-Quran, baca Al-Quran sambil sholat. Dan kalau ditanya kapan membaca Al-Quran yang paling afdol, jawabannya adalah membaca Al-Quran yang paling afdol adalah ketika kita sholat. Membaca Al-Quran yang paling afdol adalah di dalam sholat. Pian gabungkan, baca Al-Quran, entah itu pian sholat duha di dalam rumah, entah itu pian sholat tahajud di dalam rumah, atau sholat-sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah di dalam rumah. Pian hendak baca lama-lama, silahkan. Buka HP pian baca. Pian baca. Dan ketika ada kesempatan, baca juga dari mushaf. Baca juga dari mushaf. Dan perlu ulun ingatkan, karena pian semua sudah tahu, sholat sunnah tidak mesti harus berdiri. Bisa sambil duduk, sambil pegang mushafnya. Lapah duduk, boleh sambil berbaring sholat sunnah itu. Apalagi coba alasan untuk meninggalkan sholat sunnah ini? Sambil berbaring, boleh sambil berbaring. Masa nggak bisa sholat witir? Padahal boleh sambil berbaring. Ya kan, wudu, naik ke atas ranjang, posisikan menghadap kiblat, salat witir 1 rakaat aja. Pengen kena hendak bergerak, pakai isyarat, bisa salat sunnah itu. Itulah kelebihan salat sunnah. Apa alasan kita meninggalkan salat witir? Kalau itu berbicara tentang salat, tidak ada alasan sebenarnya, karena semuanya sudah dipermudah di dalam syariat kita. Bahasakan saja kita malas, misalkan malas berdiri, malas duduk, sudahlah sambil berbaring aja. Yang penting wudu dulu. Yang penting wudu. Nggak bisa nanti koler juga wudu setai bertayamum boleh lah, nggak boleh. Ya, tayamum itu diperbolehkan kalau kita sakit, atau diperbolehkan kalau tidak ada air. Antara dua saja, sakit atau tidak ada air. Sakitnya apa? Sakit yang kalau kita pakai air, sakitnya tambah parah. Mau sakit gigi, boleh bertayamum? Tambah parah seteh, mun sakit, mun umpamanya kalau ulun paksa berwudu, tambah parah. Sebagian ulama membolehkan, sampai pun sakit gigi, boleh bertayamum. Sebagian. Tapi sebagian yang lain menegaskan harus ada catatan dari dokter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada catatan dari beliau, baru pian mengatakan sakit pian boleh bertayamum. Sebagian ulama. Tapi lu yakin pian tahu kapan kalau pian berwudu, pian menyentuh air, sakitnya tambah parah, dan kapan sebaliknya. Wallahu taala ala wa alam. Jadi 2 cara untuk kita menghindarkan rumah kita dari diserupakan dengan kuburan. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan hal ini, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Secara tidak langsung beliau membentengi umat ini supaya tidak baca Al-Quran di kuburan, tidak sholat juga di kuburan. Dan ini adalah bagian dari membentengi tauhid umat. Karena kalau ada orang baca Quran di kuburan, hukum asalnya boleh-boleh saja. Baca Quran di mana saja hukum asalnya boleh. Baca Quran di mana saja hukum asalnya boleh. Sekarang yang rada ekstrim pikihnya. Tuh WC di situ. Toiletnya di agak pojok. Umpamanya dia lupa tadi masuk ke dalam kamar mandi mengucapkan bismillah. Bolehkah dia mengucapkannya di sebelah dalam pas dia mau melepas pakaian? Pembatas antara kita dengan penglihatan jin adalah ucapan bismillah, kecuali pian sukarela aja menampilkan aurat pian di hadapan para al-khubus dan khaba'ith di dalam WC itu. Pian lepas saja, lepas tanpa mengucapkan bismillah. Nah sekarang kondisinya di dalam sudah.
Yang dilarang itu adalah ketika benar-benar sedang posisi duduk atau sedang posisi jongkok. Tapi kalau pian di sebelah dekat kunci pintunya, di sebelah dinding dekat pintunya, tapi sudah di sebelah dalam, itu tidak masalah. Dan hampir semua ulama kontemporer tidak mempermasalahkannya. Hampir semua ulama kontemporer tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena kalau zaman dahulu ghaid, tempat BAB, tempat BAK itu padang pasir yang dia agak melandai di sini. Jadi orangnya duduk di sebelah ininya, di sebelah apa? Di sebelah atasnya, di pojokannya itu. Tetapi masih ke bawah sedikit supaya hanya terlihat kepalanya saja. Jadi ada tanah landai seperti ini, cekungan seperti ini. Nah dia BAB-nya di yang agak turunan sedikit di situ. Di situ dia posisinya. Ini di tempat inilah yang dilarang. Artinya kalau dikiaskan untuk kondisi zaman sekarang, di tempat jongkok, di tempat duduk itulah yang dilarang. Kalau hanya mendekati di samping, di depan, tidak masalah. Nah, itulah asal usul ungkapan dari yang disebutkan oleh fatwa-fatwa ulama kontemporer hukum mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi. Kembali kepada permasalahan kita, baca Al-Quran di mana saja. Baca Al-Quran di mana saja, hukum asalnya boleh. Di kuburan, hukum asalnya boleh baca Al-Quran. Tetapi kalau kita sering baca Al-Quran di kuburan, dikhawatirkan orang-orang jahil akan menganggap, lebih afdol kalau baca Al-Quran di kuburan. Nanti lama-kelamaan ternyata wajib hukumnya baca Al-Quran di kuburan. Begitulah zaman dahulu asal usul kenapa orang menyembah Lata dan Uzza. Asalnya iblis memadahi ulah patungnya supaya kita ingat kesalehannya, lalu kita semangat dalam beribadah. Berlalu zaman, adakan perayaan untuk mengingat orang-orang saleh ini. Berlalu waktu, sembahlah orang-orang saleh ini. Nah seperti itu jalurnya. Jalur-jalur yang ditempuh oleh setan, ditempuh oleh iblis untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Hukum asalnya boleh baca Al-Quran di kuburan, tidak masalah. Hendak baca Al-Baqarah, hendak baca Yasin, hendak baca Al-Muluk, hendak baca 30 juz, boleh. Hukum asalnya. Tetapi karena Rasulullah SAW membentengi, menjaga tauhid kita, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Sama seperti memandang perempuan yang bukan mahram, hukum asalnya boleh. Tapi karena takut umat ini terjerumus ke dalam zina, maka diharamkan memandang perempuan yang bukan mahram. Karena takut umat ini terjerumus ke dalam zina. Di dalam ayat ditegaskan wala taqrabuz zina, bukan wala taznu, bukan jangan kalian berzina, tetapi di dalam ayat jangan kalian dekati zina. Dan salah satu bentuk mendekati zina adalah dimulai dengan pandangan. Karena ini adalah bentuk mendekati zina, maka diharamkan dalam syariat kita. Kapan itu kembali boleh? Ketika ada hajat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menegaskan, boleh bagi seorang lelaki memandang seorang perempuan dalam proses jual beli karena ada hajat. Karena ketika kita ingin mengembalikan barang atau ketika kita ingin komplain, kalau kita tidak tahu muka, tidak tahu wajahnya, susah. Mana tadi penjualnya atau mana tadi pembelinya, kita nggak tahu. Susah untuk komplain. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menegaskan, hajat, karena adanya hajat, boleh bagi seorang penjual atau pembeli, laki-laki ataupun perempuan, mereka saling memandang. Karena ada hajat untuk melakukan nanti khiyar dalam proses jual belinya. Kalau ada hajat, boleh-boleh saja memandang. Tapi hukum asalnya boleh. Lalu untuk menjaga umat selamat dari zina, lalu diharamkan. Tapi ketika ada hajat, dibolehkan. Ketika ada hajat, dibolehkan. Baca Al-Quran di kuburan, hukum asalnya boleh. Tapi karena itu bisa menjerumuskan umat ke dalam kesyirikan, lalu diharamkan. Salat di mana saja, silahkan. Salat di mana saja, silahkan. Tapi karena khawatir, ada orang yang berpandangan salat di kuburan itu lebih afdal. Salat di masjid yang di dalam masjidnya ada kuburan itu lebih afdal. Karena khawatir pemikiran semacam itu, nanti akan ada pemikiran semakin alim orang yang berada di dalam kuburannya, yang penghuni kubur tersebut, maka semakin afdal masjidnya. Karena khawatir akan hal tersebut, akhirnya dilarang oleh syariat kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan pada
bagian berikutnya, wala taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku id. Kan tahu lah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Id itu apa artinya? Sesuatu yang berulang-ulang. Sesuatu yang berulang-ulang. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia apa? Hari raya aja. Idul Fitri, hari raya Fitri. Idul Adha, hari raya Kurban. Hari raya, hari yang rame-rame. Apa maksud? Kata Nabi SAW, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Apa maksudnya? Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Apa maksudnya? Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya. Apa maksudnya? Kalau idnya kita terjemahkan dengan hari raya. Ini adalah salah satu contoh Nabi menjaga tauhid umat ini. Siapa ada yang terpian kira-kira mencoba menjawab? Jangan menjadikan kuburanku sebagai hari raya. Silakan. Ulun ulangi. Dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala, id secara bahasa adalah sesuatu yang diulang-ulang. Id secara bahasa adalah sesuatu yang diulang-ulang. Id terbagi menjadi dua. Id terbagi menjadi dua. Id yang berkaitan dengan waktu, sesuatu yang berulang-ulang tapi hubungannya dengan waktu. Contohnya Idul Fitri, Idul Adha, sesuatu yang berulang-ulang pada tanggal 1 Syawal dan sesuatu yang berulang-ulang pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ada Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan itu berulang setiap 1 Syawal, dan ada Idul Adha yang berulang-ulang setiap tanggal 10 Zulhijjah. Artinya ada Id yang berhubungan dengan waktu. Dan ada Id yang berkaitan dengan tempat, seperti tempat-tempat yang didatangi secara temporer, secara berulang-ulang. Ada masjid yang hanya buka setahun sekali. Masjidnya buka setahun sekali. Masjid apa? Yang sudah tulak haji. Masjid yang ada di Padang Arafah. Kalau orang wukuf hanya buka masjidnya. Kalau ada orang wukuf kada buka masjidnya. Itu masjid yang buka setahun sekali. Yang ramainya hanya setahun sekali di Padang Arafah. Tempat. Artinya itu Id karena dia berulang-ulang. Ada yang berhubungan dengan waktu, Idul Adha, Idul Fitri. Ada yang berhubungan dengan tempat. Masjidil Haram ramainya kapan? Ketika musim haji, berulang-ulang setiap tahun di musim haji. Masjid Nabawi di Mina, di Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram di Makkah. Itu berulang-ulang. Ada Id di situ. Kenapa? Karena orang berziarah ke masjid itu, disyariatkan berziarah ke masjid itu untuk berulang-ulang ziarah ke masjid itu. Jadi ada Idul Adha, Idul Fitri berhubungan dengan waktu, ada yang berhubungan dengan tempat. Nah, sekarang Nabi SAW mengatakan, jangan jadikan kuburanku Id. Apa kira-kira maksudnya? Jadikan perayaan yang berhubungan dengan waktu, dan jadikan perayaan yang berhubungan dengan tempat. Oke, sekarang kita bahas. Jadikan perayaan yang berhubungan dengan waktu. Maksudnya contohnya apa?
menjadikan tanggal kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah perayaan yang berulang-ulang. Kami kadang menggawi nang tanggal kematian, tapi kami menggawi tanggal kelahiran. Kada kena sama hadis ini ya. Ya memang siapa yang bilang hadis ini berhubungan dengan itu? Ya. Sekarang yang berhubungan dengan tempat, apa maksudnya? Kuburan Nabi jangan dijadikan id. Kuburan Nabi jangan dijadikan id dari sisi tempat. Ada kejadian yang ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Ada kejadian yang ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala terkait kebiasaan orang yang datang ke kota Madinah. Kebiasaan orang yang datang ke kota Madinah, setiap hari dia menyengaja berdiri di depan kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengucapkan salawat dan salam di hadapan kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya begini. Kata Ustadz kita, Ustadz Firanda Andir Jahafizahullah Ta'ala, di dalam kitab Al-Mabsut karangan Ismail bin Ishaq Al-Jahdami Al-Maliki yang wafat pada tahun 282 Hijriah. Wafat pada tahun 282 Hijriah. Beliau ini hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, muridnya Ibnu Qayyim, itu tahun 700-an 800-an Hijriah. Jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab yang digelari orang sebagai orang Wahabi itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tahun 1000-an Hijriah. Nah, beliau ini wafat 200-an Hijriah. Artinya ajaran ini jauh sebelum ada kata Wahabi. Apa kisahnya? Beliau yaitu Ismail bin Ishaq Al-Jahdami Al-Maliki, seorang ulama bermadzhab Maliki, menukilkan perkataan Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu taala yang dinisbatkan kepada beliau mazhab Maliki mengatakan, bukanlah suatu hal yang lazim bagi penduduk kota Madinah saat masuk atau keluar dari Masjid Nabi, Masjid Nabawi saat ini, untuk berdiri di depan kuburan. Ini hanya boleh bagi orang-orang asing yang berziarah, kata Imam Malik. Maka ditanya Imam Malik. Imam Malik membolehkan apabila ada orang dari jauh berziarah ke Masjid Nabawi. Kita pergi umroh atau pergi haji, singgahlah kita ke Masjid Nabawi karena disunahkan berziarah ke Masjid Nabawi. Hukumnya boleh. Ingat hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya boleh. Bukan sunnah, apalagi sunnah muakkadah, bukan juga wajib, bukan juga fardu, tapi hukumnya apa? Boleh. Ujar siapa? Ujar Imam Malik. Boleh. Boleh itu beda dengan wajib. Boleh itu beda dengan sunnah. Hukumnya boleh. Berdiri di muka kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh saja. Artinya boleh itu tidak melahirkan pahala khusus. Kalau pengen beristilah bersengaja berdiri di depan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan salawat dan salam, hukumnya boleh saja. Lalu ditanya kepada Imam Malik, sebagian orang dari penduduk Madinah yang tidak pulang dari bersafar dan tidak pula ingin bersafar melakukan hal tersebut sehari sekali atau lebih. Lalu maksudnya orang yang ada di kota Madinah, dia tidak pulang dari safar, dia tidak juga hendak pergi bersafar, tetapi orang penduduk Madinah ini, wahai Imam Malik, dia bersengaja setiap hari, kadang sekali, kadang 2 kali, bersengaja berdiri di depan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan salawat dan salam dan untuk membaca doa. Apa kata Imam Malik? Aku tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan ahli fikih kota Madinah yang pernah melakukannya. Artinya digawi oleh orang-orang awam, dilakukan oleh orang-orang jahil dari kota Madinah saat itu, di masa Imam Malik. Karena para ahli fikihnya tidak pernah melakukan hal tersebut.
Tidak pernah melakukan hal tersebut, tidak direstui perbuatan itu. Dan generasi belakangan dari umat ini tidak akan baik kecuali dengan menempuh apa yang telah membuat generasi awal umat ini baik. Ini kata kunci untuk mendapatkan kebaikan di manapun kita, bersama siapapun kita, apapun komunitas yang kita bangun. Kita tidak akan pernah baik kecuali meniru apa yang dilakukan oleh umat terbaik. Kita tidak akan pernah baik kecuali meniru apa yang pernah dilakukan oleh umat terbaik. Umat terbaik siapa? Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik umat adalah umat yang sezaman denganku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah zamanku, yaitu zaman hidupnya mayoritas para sahabat. Zaman kehidupan Nabi, zaman kehidupan mayoritas para sahabat, tsummal ladzina yalunahum, dan zaman kehidupan mayoritas muridnya para sahabat, yaitu para tabi'in. Habis itu selesai. Habis itu yang ada apa? La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada dari umatku ini sekelompok orang yang menampakkan kebenaran, yang menjunjung tinggi kebenaran, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang acuh dan tak acuh kepada mereka, tidak memudaratkan mereka sama sekali, karena mereka mansurah, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang akhir zaman. Sampai datang akhir zaman. Tinggal kita ini masuk enggak ke dalam kelompok itu yang senantiasa menjunjung tinggi kebenaran. Orang yang menjunjung tinggi kebenaran dimaksud dalam hadis ini mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Disebut ahlu sunnah wal jamaah karena berpegang teguh terhadap sunnah dan karena mengikuti jamaahnya para sahabat, jamaahnya para tabi'in. Mengikuti jamaah para sahabat, mengikuti jamaahnya para tabi'in. Jamaah para sahabat, jamaah para tabi'in tidak pernah melakukan ibadah sedemikian rupa, kita tidak ikuti. Jamaah para sahabat, jamaah para tabi'in melakukan suatu ibadah, kita ikuti. Karena mereka direkomendasi oleh Nabi SAW sebagai khairun nas, manusia terbaik. Kalau tidak dilakukan oleh generasi terbaik umat, tidak kita ikuti. Beres urusannya. Mau dicela, mau dicaci oleh orang, sabar saja kita. Tapi kita membalasnya dengan cara yang terbaik. Kita membalasnya dengan cara yang terbaik. Kata Imam Malik lanjutannya, dan aku tidak mengetahui bahwa ada seorang pun dari generasi awal yang melakukan perbuatan tersebut, dan perbuatan ini dibenci kecuali bagi orang yang pulang dari safar atau orang yang hendak bersafar. Dilarang bersengaja berdiri di depan kuburan Nabi lalu mengatakan ini sunnah. Tidak ada. Tidak boleh mengatakan itu sunnah. Pian, misalkan nih, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk berziarah ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan dimudahkan umrah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala haji. Apapun kondisi kita, kalau Allah memudahkan, insya Allah ada aja jalannya. Apapun kondisi kita. Dan haji itu adalah kewajiban. Rukun Islam yang nomor berapa? Nomor 5. Rukun Islam. Jangan pernah ada di benak pian rasa kecil hati, kada mungkin rasanya haji. Gak senang kehidupan sehari-hari aja nang bilangnya sudah. Kasan kehidupan sehari-hari, kasan anak sekolah aja. Kayak apa anak menabung untuk haji. Jangan pernah seperti itu. Rahmat Allah, rezeki Allah itu lebih luas daripada yang pernah pian fikirkan. Pian harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus apa? Husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan balas baik sangka pian dengan caranya yang terbaik. Pasti Allah akan balas. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa, kata Allah. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Silahkan dia berprasangka apa saja kepadamu. Silahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberi pilihan, berprasangka yang baik, dimudahkan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu kita. Ya. Apapun kondisi kita, terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kata Imam Malik rahimahullahu taala, yang boleh melakukan bersengaja berdiri, dan ingat, boleh, yang boleh melakukan itu orang yang hendak bersafar atau orang yang pulang dari safar. Jadi tidak boleh menjadikan kuburan Nabi sebagai id
adalah satu, tidak boleh menjadikan tanggal kematian Nabi sebagai suatu perayaan tertentu, dan tidak boleh menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat tertentu yang dikhususkan. Sebagai tempat tertentu yang dikhususkan. Bayangkan, kuburan Nabi aja tidak boleh untuk mengucapkan salawat dan salam secara khusus. Nabi itu salawat dan salam disyariatkan. Salawat salam kepada Nabi disyariatkan. Dan berdiri di samping kuburannya itu hukumnya boleh saja, tapi untuk orang tertentu saja bolehnya. Dalam pandangan Imam Malik, ini bersengaja kepada selain Nabi. Bersengaja kepada selain Nabi. Ini berkata di sini lebih afdal berdoanya, padahal bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aha, itu dia bentuk penjagaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tauhid umat ini. La taj'alu qabri aida, kuburku jangan. Artinya kubur yang selainku lebih jangan lagi. Nah, kuburku aja jangan Nabi. Apalagi kubur selain Nabi. Terkait salawat, nggak mesti harus ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ucapan salam, karena kita sudah sebutkan tadi hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Salawat dan salam kita itu sampai. Salawat dan salam kita itu sampai. Tapi kalau ada pertanyaan, bujur kada? Ada hadis. Bujur kada? Ada hadis yang mengatakan apabila kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, dan penghuni kubur tersebut mengenal orang yang mengucapkan salam tadi, dia akan berbahagia. Naam, sebagian ulama mensahihkan hadis ini, dan benar sahih. Jadi dalam syariat Islam boleh menjadikan kuburan itu, kuburan keluarga itu dalam suatu tempat, karena pas pian menziarahi kubur tersebut, pian mengucapkan salam, semuanya dapat. Itu untuk kemudahan kita mengunjungi keluarga di pemakaman itu. Lalu pian ucapkan salam, dan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi dan disahihkan oleh para ulama, bahwa mereka akan berbahagia mendapatkan salam dari kita. Pian sampai ke kuburan, pian ucapkan salam, artinya pian mengucapkan apa? Doa, semoga keselamatan atas pian, dan mereka berbahagia. Lain kisah lamun pian datang, wahai penghuni kubur, tolong aku. Itu lain. Karena yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah kita mengucapkan salam untuk penghuni kubur, dan mereka kalau mengenal kita, mereka akan berbahagia karena ada orang yang dia kenal. Itu dalam hadisnya, dalam teks hadisnya. Ketika orang tersebut orang yang dia kenal, lah ya ada orang datang ke kuburan wali fulan, kada kenal, lalu siapa? Kamu ini bisa-bisanya minta doa lawan aku aja kada kawa lagi menolong diriku sendiri. Seperti itu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga tauhid umat ini. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada tanya jawab? Hah? Nggak ada masuk dewa. Silahkan kalau memang ada. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun pernah mendengar dan membaca terkait hadis ayam berkokok, Ustaz. Ayam berkokok itu tandanya melihat malaikat, seperti itu. Dan jadi pertanyaan ulun, pertama, sahihkah hadis tersebut? Yang kedua, adakah keterangan lanjutan atau keterangan dari hadis tersebut? Ayam berkokok tersebut melihat malaikat apa yang dilihatnya, kemudian apa yang dilakukan malaikat tersebut sehingga ayam tersebut berkokok, entah itu siang, malam, atau tengah malam, atau subuh. Nah, pertanyaan ketiga, bolehkah kita berdoa pada saat mendengar ayat berkokok tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini doa tersebut terkabul, dikarenakan juga meyakini bahwa pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat yang melihat ayat berkokok tersebut menyaksikan kita berdoa, sehingga kita meyakini insya Allah doa kita terkabul. Apakah itu diperbolehkan atau itu termasuk
hal syirik keyakinan tersebut. Kemudian yang keempat, 3 aja dulu Gin. 3 aja dulu. Apakah yang sebenarnya kita lakukan doa apa yang kita ucapkan apabila kita mendengar ayat doa tersebut? Ini kita mengucapkan. Barakallahu fikum. Ulun jawab pertanyaan satu dulu ya, terkait malaikat apa yang dilihat. Tidak ada di dalam hadis tersebut malaikat yang dia lihat. Dijelaskan malaikat fulani atau malaikat Jibril atau malaikat mana, tidak disebutkan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum siyahad dikah fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan." Apabila kalian mendengar kokokan ayam, maka mintalah kepada Allah dari karunia Allah. Artinya meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, min fadlihi. As'aluka min fadlik. Wahai Allah, limpahkanlah karuniamu untukku. Ini kalau berdoa sesuai teks hadis. Kalau kita punya hajat, sebutkan hajatnya, maka katakan, saya meminta supaya diberikan anak yang saleh dan salehah dari karuniamu ya Allah. Nah, seperti itu. Ini teks hadisnya. Kenapa demikian kita harus berdoa? Kita dianjurkan berdoa, fa innaha ra'at malakan. Karena ayam jantan yang berkokok tadi dia melihat malaikat. Ayam jantan yang berkokok tadi dia melihat malaikat. Apabila kalian melihat kokokan, apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok, mintalah kepada Allah karunianya. Karena sesungguhnya ayam jantan yang berkokok tadi melihat seorang malaikat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya hadisnya sahih. Kemudian dijelaskan oleh Al-Qadi rahimahullahu taala, dinukilkan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan tentang hadis ini. Kenapa kita dianjurkan berdoa ketika ayam tadi melihat malaikat? Ketika ayam tadi berkokok dan dia berkokok karena melihat malaikat. Karena berharap supaya malaikat mengaminkan doa, mengaminkan istighfar. Berharap malaikat ikut serta mengaminkan doa dan mengaminkan istighfar yang kita ucapkan. Karena kalau sampai malaikat ikut mengaminkan doa dan istighfar kita, besar kemungkinan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat dianjurkan ketika mendengar ayam berkokok, terbangun kita dan mendengar kokokan ayam di tengah malam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau berdoa itu di dalam salat. Waktu berdoa paling afdol di dalam salat ada pada beberapa tempat. Yang pertama, di saat kita sujud. Yang kedua, di saat kita selesai membaca doa tasyahud akhir sebelum kita salam. Itu 2 tempat yang paling afdal untuk berdoa. Bayangkan, kita mendengar ayam berkokok, lalu kita bersengaja bangun untuk sholat agar doa kita berada pada waktu yang paling afdol, pada tempat yang paling afdol, pada kondisi yang paling afdol. Besar kemungkinan doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya malaikatnya siapa? Tidak tahu, tidak disebutkan di dalam hadis. Kemudian apakah dianjurkan untuk berdoa? Sangat dianjurkan. Kemudian doanya apa saja? Doanya apa saja yang kita perlukan? Dalam bahasa ulama yang menjelaskan hadis ini, ad-du'a secara umum, doa secara umum, istighfar secara umum. Kita minta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Nggih. Silakan yang lain.
Nggih. Sudah cukup. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.